jadi ya ada yang salah. Dan kalau pakai mikrofon yang kecil, jadi ada noise-nya, dan ini harus tetap pakai mikrofon ini. Nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai aja. Nanti bakal diposting juga di Instagram dan YouTube. Oke, jadi kenapa di echo-nya terlalu gede ya? Oke, bentar. Oke, jadi kenapa di Merpati Putih sendiri, kenapa ada senjata khas Merpati Putih? Padahal Merpati Putih sendiri adalah bukan salah satu, maksudnya dari awal sudah mendeklarasikan diri sebagai pencak silat Betako, bela diri tangan kosong. Tapi kenapa malah mempelajari senjata? Bahkan Mas Pung sendiri menciptakan beberapa senjata yang akhirnya menjadi senjata khas pencaksilat Merpati Putih. Nah, salah satu senjata ciptaan Mas Pung yang mungkin paling terkenal yaitu yang di pojok kanan dan dipegang Mas Pung ya di foto ini, itu kudi Merpati Putih. Sedangkan kudi yang dipegang Mas Pung itu kudi dengan pamor. Itu saya tahu yang buat tuh orang Semarang tuh. Mungkin kapan-kapan kita bisa sowan lah ya ke sana bersama kudi pamor. Nah, kemudian kenapa diciptakan senjata di Merpati Putih? Padahal Merpati Putih dari awal mendeklarasikan sebagai bela diri tangan kosong. Nah, ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa Mas Pung itu menyadari bahwa bela diri itu cukup dengan tangan kosong, tetapi untuk mengatasi senjata-senjata yang dipakai musuh, karena nggak mungkin kan kita mengatur musuh itu mau pakai senjata atau enggak. Nah, senjatanya musuh pun ini bisa beraneka macam, bisa celurit, golok, pisau, terus kampak misalkan. Itu, dan tiap senjata tersebut itu yang tadi golok, celurit, pisau itu punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Jadi ketika kita berbicara mengenai bela diri tangan kosong, bagaimana mengatasi pisau itu bisa berbeda dengan bagaimana cara mengatasi golok atau celurit. Nah, hal inilah yang kemudian membuat Mas Pung merasa bahwa tetap diperlukan mempelajari senjata di Merpati Putih. Pada akhirnya kemudian Mas Pung ini menciptakan senjata yang sangat ikonik, yaitu kudi Merpati Putih. Dan sebenarnya ada banyak senjata Merpati Putih lain yang sangat ikonik ya, termasuk Tritunggal ini yang di fotonya itu di pojok kanan bawah. Nah, itu terus kemudian saya pernah mendapatkan senjata Merpati Putih juga namanya Tekpi. Kalau nggak salah, saya lupa deh ini yang Tekpi atau yang Tritunggal ini ya, yang pojok kanan bawah. Nanti kita cek lagi lah. Tapi yang jelas hampir semuanya ini adalah ciptaan Mas Pung. Nah, inilah salah satu ciri khas dari antara Mas Pung dan Mas Budi. Jadi Mas Pung sendiri itu seorang pendekar pencaksilat yang lebih ke silat fisiknya sangat kuat sekali gitu ya. Jadi teknik silat fisiknya sangat kuat, walaupun teknik olah nafasnya segala macam juga kuat, tapi Mas Pung sendiri ini lebih eksplor ke silat-silat fisik, termasuk senjata-senjata ciptaan Mas Pung ini kebanyakan adalah ciptaan Mas Pung. Sedangkan Mas Budi banyak menciptakan keilmuan-keilmuan Merpati Putih yang berbasis nafas Merpati Putih. Contohnya adalah getaran tutup mata, itu adalah salah satunya diformulasikan oleh Mas Budi. Nah, ini Mas Pung sendiri lebih keras ya orangnya. Menurut cerita Mas Pung ini sendiri lebih keras orangnya karena memang dari muda adalah seorang petarung. Nah, kisahnya kita kembali ke ketika Mas Pung masih muda ya. Saat itu Mas Pung masih belajar bela diri, kemudian sering suka tawuran Mas Pung ini. Sering suka tawuran menurut ceritanya ya, ini saya menurut cerita yang saya dengar ya, jadi jika salah maafkan. Oke, jadi menurut cerita ini Mas Pung ini suka tawuran, dan kalau tawuran itu Mas Pung suka bawa kampak kecil di belakang pinggangnya katanya. Nah, itu untuk
senjata tarungnya Mas Pung itu pakainya kapak kecil itu yang sering dibawa Mas Pung. Nah, pada suatu ketika ini sebelum Ilmu Merpati Putih diturunkan ke Mas Pung dan Mas Budi ya. Jadi Mas Pung itu sudah suka bertarung, sudah suka berkelahi di jalanan. Nah, Mas Pung ini suka bawa kampak. Pada suatu ketika ibunda Mas Pung ini melihat Mas Pung suka bawa kampak itu jadi marah. Terus bilang sama bapaknya Mas Pung, itu kok Purwoto Mas Pung ya, itu sudah bawa senjata udah kayak cakil aja gitu. Nah pada akhirnya dimarahi sama ayahnya Mas Pung, dan di situ ayahnya Mas Pung, Pak Saring itu kemudian baru ngomong, kalau bela diri ya udah tangan kosong aja, kamu kalau bawa senjata terlalu banyak kaboten malah kalah gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah pada saat itulah kemudian ilmu bela diri Merpati Putih diturunkan kepada Mas Pung sama Mas Budi. Ya, ini kisah yang saya tahu ya. Kalau ada salah mungkin nanti dikoreksi sama teman-teman senior atau senior-senior yang lain. Pada perkembangannya kemudian bela diri tangan kosong Merpati Putih tetap mempelajari senjata, terutama senjata khas ciptaan Mas Pung sendiri. Di sini Mas Pung yang kita sangat ikonik ini Kudi Merpati Putih. Kenapa saya tetap sebutnya sebagai Kudi Merpati Putih? Karena bukan Kudi saja gitu ya, karena Kudi sendiri itu sudah sebuah senjata khas dari wilayah, kira-kira dari wilayah Banyumas lah. Biasanya kalau Petro Gareng, tokoh pewayangan yang sering ditampilkan di ketoprak orang, wayang orang itu sering bawa Kudi. Nah Kudi itu punya semacam kayak perut. Nah itu biasanya dipakai untuk mecah kelapa ya, buat mecah kelapa di Kudinya Banyumas. Saya nyebutnya Kudi Banyumas ya, karena saya nggak tahu itu sebenarnya aslinya dari mana, tapi setahu saya memang dari Banyumas. Nah Kudi Banyumas ini kemudian yang menginspirasi plus. Jadi Kudi Merpati Putih itu gabungan antara Kudi Banyumas dengan ganco yang sering dimainkan oleh para kuli beras. Kata Mas Pung, melihat kuli beras di pasar Beringharjo kayaknya memainkan si ganconya itu enak banget gitu, kayak udah nempel sama tangan, kata Mas Pung. Nah berdasarkan pemikiran beliau ini kemudian lahirlah Kudi Merpati Putih yang jadi akhirnya senjata ciri khas Merpati Putih. Kalau lihat bentuknya memang hampir sangat mirip dengan Kudi Banyumasan yang ada perut gendutnya itu loh. Nanti boleh teman-teman dicari di Google Kudi Banyumas seperti apa dibandingkan dengan Kudi Merpati Putih, itu hampir mirip. Cuman bedanya tentu saja karena di Kudi Merpati Putih ini memang dikhususkan untuk bela diri Merpati Putih, akhirnya juga desainnya betul-betul untuk bela diri. Jadi misalkan yang tidak ada di Kudi Banyumas itu adanya lubang atau kolongan, biasanya kita nyebut kolongan ya, kolongan itu. Nah kolongan seperti ini juga ada pada senjata kerambit. Nah salah satunya adalah senjata kerambit yang katanya adalah senjata paling berbahaya setelah pistol. Karena kenapa jadi berbahaya ya? Jadi ini mungkin yang sering saya ajarkan di teman-teman Merpati Putih Kalacinde. Kenapa Kudi mungkin jadi berbahaya itu mungkin karena kolongannya itu, karena lubangnya itu. Nah, misalkan pegang pisau gitu ya, nah, ada contoh pisau ya, ada di sisir. Misalkan pegang sisir ini, terus kena pedang tangannya, terus jatuh gitu. Nah sedangkan kalau pakai kolongan itu, misalkan di Kudi itu, kalau tangan yang pegang Kudi ketendang, Kudinya itu bukan Kudi juga, kerambit juga ya, jangan pegang kerambit, tangannya ketendang, itu nggak langsung jatuh, cuma terbuka tapi senjatanya masih melekat di tangan. Nah ini yang jadi kelebihan dari senjata yang ada kolongannya, dan ini jadi ciri khas di senjata-senjata yang diciptakan Mas Pung ini. Contohnya yang ada di bawah dan di Kudi itu ya, jadi akhirnya jadi ciri khas dari pukulan pencaksilat ini. Jadi unik gitu kan, karena akhirnya ternyata dengan
dengan terinspirasi dari kudi Banyumas dan gancau yang dimain-mainkan oleh kudi beras, Mas Pung dapat menciptakan senjata kudi merpati putih. Sekali lagi ya, kita harusnya sih nyebutnya ini sebagai kudi merpati putih karena kudi sendiri adalah senjata yang sering dipakai oleh para pemecah kelapa itu ya, biasanya pakai kudi. Nah itu jadi, dan di merpati putih sendiri Mas Pung menjelaskan kenapa tetap mempelajari senjata, ya karena kita nggak bisa ngatur musuh pakai senjata atau enggak, jadi kita memang harus mempelajari senjata ini agar tahu ciri khas senjata ini seperti apa, karena untuk mengatasi orang atau lawan yang pakai senjata ini bisa berbeda-beda antara orang yang bawa celurit, antara orang yang bawa golok, bawa pisau, itu cara mengatasinya bisa berbeda-beda, dan itu yang akhirnya di merpati putih tetap mempelajari senjata walaupun tidak sebagai materi wajib dan tidak diujikan kan, karena kudi setahu saya tidak diujikan tapi biasanya masuk ke materi khusus pelatihan khusus biasanya untuk senjata ini. Dan setahu saya yang sampai sejauh ini baru dilatihkan atau dibuka workshopnya ya hanya kudi merpati putih ini. Dan selain itu untuk senjata lainnya sebenarnya Mas Pung pernah memberikan pelatihan toya ya, tongkat dan cabang setahu saya, dan Mas Pung sendiri juga pernah bilang bahwa silat merpati putih itu cocoknya sebenarnya dengan cabang, dengan senjata trisula cabang, itu biasanya cocoknya dengan itu. Mas Pung pernah mendikung seperti itu setahu saya gitu. Ini setahu saya lagi ya. Jadi berdasarkan pemikiran tersebut di merpati putih, walaupun kita betako bila diri tangan kosong, diharapkan sih anggota merpati putih bisa mempelajari senjata juga. Jadi biar tahu cara mengatasi orang-orang yang misalkan membawa senjata tersebut. Oke, jadi kira-kira itu, mudah-mudahan ini bisa makin memperjelas bahwa kenapa di merpati putih walaupun bila diri tangan kosong kok mempelajari senjata juga, termasuk kenapa ada ciptaan Mas Pung menciptakan senjata kudi merpati putih. Ya itu tadi, karena diharapkan silat merpati putih juga komplit. Bahkan setahu saya harapan Mas Pung ada di video tentang kudi ya, harapannya Mas Pung ini kudi merpati putih ini tidak hanya dipakai oleh pencaksilat merpati putih saja, harapannya Mas Pung malah ini dipakai oleh banyak pesilat di Indonesia ataupun dunia, dikenal sekalian gitu loh. Tapi kan pada akhirnya tetap disebut ini sebagai kudi merpati putih karena memang ciptaannya Mas Pung ya ini ya, yang terinspirasi dari kudi Banyumas dan gancau beras. Nah itu, jadi ini sangat luar biasa sekali lah. Walaupun kita belum bahas sisi filosofi senjata tersebut aja, kita melihat secara bentuk fisiknya udah luar biasa bagus, apalagi nanti di bentuknya, cara permainannya itu makin bisa kita pelajari lagi banyak. Oke, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan ini bisa makin mengenal merpati putih. Jadi tujuan saya membuat live streaming seperti ini, terus bikin ini jadi konten, di-upload di YouTube dan Instagram, nantinya mungkin di TikTok juga karena sudah ada TikToknya merpati putih Cinere dan merpati putih Cabang Semarang. Ini biar tahu sih merpati putih itu seperti apa sih, kok betako ada senjatanya, terus kemudian mematahkan betocor, kayaknya betocor enteng banget, pikirannya hebel gitu, padahal kan enggak. Nah itu yang mudah-mudahan ini jadi pemahaman orang-orang di luar merpati putih biar mengenal merpati putih itu seperti apa, seperti itu. Jadi tujuan video ini adalah biar orang-orang di luar merpati putih atau merpati putih sendiri yang belum tahu itu jadi tahu. Walaupun misalkan informasi yang saya berikan di sini masih sekedar cerita, nah itu nanti walaupun masih sekedar cerita bisa dikonfirmasi lah nanti pelatihnya atau seniornya, benar nggak sih kudi seperti ini, benar nggak sih betocor itu
keras, benar nggak sih Dragon Trail seperti ini ya, segala macam. Itu kan sudah ada beberapa video lainnya tentang Dragon Trail, tentang pengetahuan benda keras dan lain-lainnya. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Ini teman-teman banyak nih ya udah yang gabung. Nanti suaranya aman banget mas. Oh sorry. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nanti mudah-mudahan suaranya makin bisa kita perbaiki lagi. Oke, nanti seperti itu aja. Terima kasih yang sudah gabung. Ada yang mau tanya, mungkin kalau ada yang mau tanya saya buka sampai 1 menit, kalau nggak ada saya closing. Oke, sambil baca-baca yang sudah join. Oh, suaranya kurang keras ya ternyata ya. Aduh, udah mau 18 menit. Nah, malah ya, nanti kita edit di YouTube, kita kencengin. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa makin sampai ke duluan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.